wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa sulaha jasadi wal ruh. Qala Syekhul Ma'arif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi barakati ulamihi wa bikum bid-darain amin radhiyallahu anhu wa ankum qala radhiyallahu anhu. Ruwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u bil muslimin. Para jamaah, Bapak hadirin yang saya hormati, Abil khusus Sahibil Bait, itu hadir beserta keluarga dan program besarnya. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Ta'lim Nurul Fatah, yaitu Bapak Neng, Bapak Sukron, juga seluruh jajarannya, juga yang sama-sama kita hormati Sahibil Wilayah Bapak RT yang mewakili. Alhamdulillah terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dipercaya sama Allah, diberikan umur panjang, sehat dan afiat, sehingga berkenan hadir di makom yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan dibacakan ratib al-atos tadi menjadikan wasilah senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, keluarga kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah, diampunkan segala dosa kita, diterima amal ibadah kita, ditetapkan iman Islam sampai di akhir hayat kita. Ruwiyah diriwayatkan an Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya beliau telah bersabda, khoslatani, ada dua khoslah, la syai'a, tidak ada sesuatu, afdalu, yang lebih mulia, minhuma, daripada keduanya. Al-imanu, pertama beriman, billahi, kepada Allah, wa naf'u, dan bermanfaat, bil muslimin, khususnya bagi orang Islam semuanya. Pada kesempatan taklim, biasanya malam Senin ya, malam minggu deh. Pada kesempatan taklim malam minggu ini, mari kita bersama-sama menyimak salah satu hadis, di mana hadis ini menjelaskan kemuliaan di sisi Allah. Kalau hamba sudah diangkat sebagai kekasih Allah, dimuliakan sama Allah, itu pasti mulia. Saya ulangi, kalau Allah sudah memuliakan hambanya, udah pasti mulia. Sebab yang ngangkatnya Zat yang maha mulia. Beda dengan pangkat derajat yang naikinnya manusia, itu belum tentu mulia. Sebab yang naikinnya kita, dan kita belum tentu mulia, apalagi yang ditaikin. Nah, ini kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, kalau mulia di sisi Allah pasti nembus dari dunia mulia ke akhirat pun mulia. Nah, ini hadis menjelaskan kemuliaan di sisi Allah. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma, kata Nabi. Ada dua sifat di manusia
Kalau sudah memiliki dua sifat, itu mulia di sisi Allah. Jadi tidak ada kemuliaan di sisi Allah kecuali kita harus memiliki adalah dua sifat. Al-imanu billah. Sifat pertama kemuliaan di sisi Allah, beriman kepada Allah. Kita sebagai orang beriman, wala takhafu, kata Allah. Jangan rasa takut. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa. Kalian itu mulia. In kuntum mu'minin, kalau memang beriman. Jadi kita ini kudu girang para jamaah. Dijadikan sama Allah orang beriman. Apa sebabnya? Satu, iman ini ukuran segala-galanya. Akhlak manusia benar dan enggaknya tergantung iman. Kalau imannya benar, pasti akhlaknya benar. Banyak katanya orang Islam, kan judulnya orang Islam. Tapi banyak yang orang benar. Imannya yang enggak benar, bukan Islamnya. Kalau imannya benar mah, benar deh. Ukurannya iman. Orang yang pada zolim, pada begini, emang imannya enggak benar. Kalau imannya benar, ya benar. Iman coba. Jadi satu, iman ini menjamin ukuran segala-galanya iman. Baik dan tidak baiknya akhlak manusia tergantung iman. Contoh begini aja, Pak. Puasa aja puasa. Emang yang dipanggil di dalam Quran orang Islam, orang iman? Orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Enggak ada Quran ya ayyuhalladzina aslamu. Orang yang Islam, bukan, iman. Emang benar Quran mah. Ya ternyata banyak orang Islam ngaku Islam enggak puasa. Nah orang Islam judulnya enggak puasa, itu orang enggak iman, udah titik. Coba kalau ngomong begitu. Nah itu bener-bener deh, pintar juga ini. Itu begitu iman, begitu Pak. Satu, kedua, ukuran iman, jaminan iman, Pak. Diterima amal soleh dan enggak tergantung iman. Walaupun amal baiknya banyak, kalau tidak ada iman, mau diterima sama Allah. Mardudatun latuk balu, mau diterima, lah wadahnya enggak ada. Jadi menjamin diterima dan enggaknya amal baik tergantung iman. Kalau iman, insya Allah. Enggak iman, latuk mau diterima sama Allah. Ketiga, jaminan iman langgeng di dalam neraka dan enggaknya tergantung iman. Makanya patokannya begini, Pak Kadir. Tapi kalau bisa mah jangan sih. Udah ngambil edianya. Ini ngomong daripada. Amal baik banyak. Bedah rumah. Bagi-bagi duit. Itu ini. Seberapa apapun banyaknya amal baik. Amal baik nih. Karena tidak diterima amal itu, maka langgeng di dalam neraka. Tidak ada artinya. Mendingan begini. Mendingan kita punya iman walaupun dosa yang lain banyak. Daripada amal baiknya banyak tapi tidak iman.
Sebab ketentuan Allah langgeng dan nerakanya tergantung iman. Ini dosa banyak, tapi iman. Awal akhir bisa naik jadi ahli surga. Sekarang amal baik banyak, tapi nggak iman, neraka selama-lamanya. Begitu Pak Kadir. Maka mendingan begitu. Tapi emang dia bukan begitu. Amal baiknya banyak, ya iya iman. Ini mah daripada kita amal baik banyak tapi tidak iman, mendingan kita iman walaupun banyak dosa. Awal akhir bisa diangkat. Maka ada yang bernama neraka jahanam. Jahanam itu ada 7 deh neraka itu. Paling atas namanya neraka jahanam. Neraka jahanam itu paling adem. Karena paling atas. Cuman ditamsilkan paling adem neraka jahanam, kira-kira kalau telapak kaki ada di atas bara neraka jahanam, pala golak. Itu paling adem itu. Itu paling adem. Siapa penghuni jahanam? 1, mukmin asin. Orang beriman cuman banyak dosa. Maka jahanam itu adanya. Awal akhir bisa masuk surga diangkat. Ada yang bernama umat Nabi. Kan umat Nabi itu dibagi 3 deh. Sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Umat Nabi itu 1/3 masuk surga tanpa hisab. Kan suka ada debat tuh ya. Sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Kalau dengar begitu Pak Kadir, Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah jadikanlah sebagian itu. Allahumma ij'alna minhum. Kalau kita mendengar sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab, kan begitu suka itu di debat. 1/3 umat Nabi masuk surga tanpa hisab. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi. Masalah 1/3 nih. Nabi bertanya, ya Jibril, itu umatku masuk surga tanpa hisab, kira-kira jumlahnya berapa? Kata Nabi. Qala jauh Jibril. Sab'una alpin. Kata Jibril. 70.000. Tuh bakal dikit. Dikit Wadir. Ya benar dikit. 70.000. Iya. Tahu-tahu ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, kalau memang hanya 70.000, kamu kebagian orang mustika. Itu maka saya. Kenapa mau kebagian? Sekarang begini aja Pak logika. Jumlah sahabat 114.000. Lah, orang kebagian. Sedangkan ibadah para sahabat 1/3 malam ka'ajijinahal. 1/3 malam itu masjid udah bersuara gemuruh seperti tawon pindah. Sekarang masjid mana jam 3 udah gemuruh? Lah jauh ibadah sama kita. Ini mau kebagian mau. Kalau 70 deh. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, engkau kan kekasihnya. Coba mulai kepada Allah lewat Jibril. Biar ditambahin. Berangkatlah Jibril. Ya Rob, kekasihmu Muhammad minta ditambahin. Kurang. 70.000 sedikit. Ya Jibril kata Allah, sampaikanlah kepada kekasihku. Yang 70.000 tadi, setiap orangnya bisa bawa 70.000. Kira berapa deh? Oh, udah dihitung nih.
4 miliar bisa itu. Ya. Iya 70.000 setiap orangnya bisa bawa 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 murah. Dulu. Ya mudah-mudahan kebagian ya. Tuh. Tuh hitung aja dah. Begitu. Nah udah, jadi segitu tuh jumlahnya. Setiap 70.000 yang tadi, setiap orangnya bisa bawa 70.000. Ya mudah-mudahan kebagian kita deh. Ya, yang petot-petot kayak gini kayak ibadahnya. Nah kita kan petot Pak Kadir. Yang megang mic nih tahu Pak Kadir. Jadi jauh itu. Ada umat Nabi yang istimewa. Namanya Juhainah. Ada nama Juhainah. Julaiha. Juhainah deh. Ini. Apa lucu ya? Oh, subhanallah, uduk. Ini Juhainah Pak Kadir. Paling akhir diangkat dari neraka. Jadi ahli neraka itu diangkat ke surga, itu dia paling akhir. Karena dia paling akhir, udah tutup total. Nggak ada lagi diangkat. Paling akhir diangkat dari neraka, paling akhir masuk surga. Tuh, Juhainah tuh. Mau nggak deh? Terserah Allah nanti lah. Syekh Hasan Basri deh, tokoh tabi'in. Itu kalau berdoa kepada Allah ditambahin. Ya laitani kuntu Juhainatan. Ya Rob, aku jadikan seperti Juhainah. Seorang tilmid bertanya, ya Syekh, kenapa engkau minta seperti Juhainah? Kan Juhainah paling akhir keluarin dari neraka. Berarti kan ahli neraka. Wahai tilmid, walaupun Juhainah paling akhir diangkat dari neraka, sudah dienas, udah dijamin. Kalau kita udah jaminan, orang ada meningkat Juhainah udah. Akhir-akhir dah, karena ini udah dijaminnya ini, jaminan yang mahal. Kalau kita kan belum ada jaminan, begitu Pak Kadir. Itu Juhainah. Wasulusu yatu nabi dzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Sepertiga lagi dia dosanya banyak. Mungkin kita kali Pak Kadir. Tetapi dapat ampunan Allah, mereka bertobat. Karena dapat ampunan Allah, jadi ahli surga juga. Itu sepertiga lagi, sepertiga yang kedua tuh. Wasulusu yatu nabi dzunubihim wa yughfaru wasulusu kuto yang itu. Fayaquluna ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minadz dzunubi ka amsal jibal wa annahum yashhadu an la ilaha illallah rasulullah. Sepertiga yang ketiga, maka dibagi tiga tuh. Sepertiga yang ketiga ini dosanya seperti gunung, kalau dipersenkan 99%. Goero annahum yashhadu la ilaha, kecuali kebaikannya syahadat doang. Untung kawin ya. Kalau enggak kawin waduh. Salat kosong, puasa kosong, semua kosong, syahadat doang mungkin lagi angkat bener kali. Kemudian payaquluna malaikat lapor, ya Rob, ini orang bagaimana begini ini syahadat doang ya Rob. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyadati kaman kadzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Kata Allah, wahai malaikatku, demi kemuliaan keagunganku, aku tidak akan menyia-nyiakan hambaku yang sudah meyakini aku lewat syahadat.
tidak seperti makhlukku, hambaku yang tidak percaya kepadaku. Adkhiluhumul jannata, masukin juga ke surga. Tetapi semata-mata birohmati, dengan rahmatku. Lah ibadah orang. Nah di sini mahanya rahmat Allah. Rahmat Allah. Maka di kitab Johar Tauhid dijelaskan hakikat hamba masuk surga bukan karena ibadahnya, tetapi karena rahmatku. Hakikat hamba masuk surga bukan karena maksiatnya, tetapi karena keadilanku. Gitu Pak. Jadi hamba masuk surga itu bukan karena ibadah. Enggak mungkin Pak Kadir. Ibadah kayak gini kudu masuk surga. Enggak mungkin. Kan ada di kitab Irsadul Ibad, Pak. Alhamdulillah. Enggak Kasep. Ya. Udah di situ aja. Di Irsadul Ibad, Pak. Ada seorang laki-laki hidup 60 tahun. Riwayat nih. Membuktikan bahwa ibadah tidak akan mampu menembus surga. Kecuali rahmat Allah. Karena rahmat Allah hakikat tapi ya. 60 tahun ibadah murni, ibadah tidak ada sekejap mata pun maksiat. Jadi 60 itu murni ibadah. Kalau kita kan orang murni deh. Dia mah 2 tak kita mah. Ini murni ibadah. Meninggallah ini orang. Setelah meninggal, kemudian dia jalan menuju surga. Sibron bisibrin. Sebelum nyampe ke surga, beberapa jengkal lagi dihadang malaikat. Wahai rajul, kamu mau kemana? Mau ke surga. Kamu punya apa? Apa yang menjadikan wasilah kamu mau ke surga? Karena ibadah saya 60 tahun murni, tidak ada maksiat sekejap mata pun. Maka pantas saya masuk surga. Begitu kata dia. Ya. Udah begitu udah. Kalau begitu sampean tunggu dulu di sini. Jangan melangkah sejengkal pun. Aku lapor sama Allah. Nungguin udah. Lapor sama Allah. Ya Rob, ini ada hambamu yang begini-begini diceritain tadi. Oh, kalau begitu, wahai malaikatku, bawa aja ke mizan. Ke mizan. Iya ke mizan. Timbangan amal. Maksudnya bagaimana ya Rob? Ibadah dia timbang dengan nikmat yang aku berikan kepada 1 biji mata. Jangan dua-duanya, itu aja dulu. Terus bagaimana ya Rob? Ya kalau memangnya itu berat ke nikmat yang aku berikan 1 mata, udah lemparin ke neraka. Kalau berat ke ibadah 60 tahun, udah masukin ke surga. Udah turun malaikat. Fulan, kita ke mizan bareng-bareng. Saksiin tuh, ditimbang. Timbangan ama mizan itu kalau lihat di kitab Muhtasar Tadhkiratul Kutubi para jamaah, ada gambar seperti timbangan emas. Tahu deh emas? Ya Allah, tuh beli emas. Coba. Iya, yang tiangnya di tengah deh. Ini kan di tengah. Ini. Boge ditimbang Pak Kadir. Jomplang. Beratan kenikmat yang Allah berikan kepada 1 biji mata. Kalah tuh ibadah 60 tahun, itu baru mata 1. Bagaimana yang lainnya? Maka oleh karenanya, kalau kita ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyitin faminafsika. Apabila kita lagi jadi orang baik, kita nih orang baik.
yakinkan kebaikan itu bukan semata-mata kemampuan kita, tetapi anugerah dari Allah. Udah begitu tuh. Jadi artinya apa? Untuk menghilangkan takabur, kesombongan. Ini kayak udah ahli sorga, udah. Wah, ampun dah. Jangan. Rahasia Allah. Kalau lagi baik tuh. Lagi kita baik. Malam jam 3 bangun. Tahajud. Oh jangan omong-omong. Udah. Kembalikan istirja kepada Allah. Alhamdulillah ya Rob. Kudu begitu. Wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Kalau kita lagi tidak baik, itu jangan nyalain Allah, tetapi salahkan diri sendiri. Itu begitu. Nah, udah jadi kembali lagi jadi iman ya. Mahalnya iman di sini. Udah, untuk penjelasan selanjutnya nanti dah insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf yang saya luas. Allahumma salli wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad alim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alamin hamdan yu'afina wa yudafi nikmahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Rabbin fana bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Tawasana bita'alumi, tawasana bita'alimi, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyin wa sallam Muhammadah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.